Selamat pagi saudara-saudara. Tidak terasa kita sudah memasuki hari yang ketiga di dalam RPP di tempat ini. Dan dalam 3 hari itu kita sudah duduk bersama-sama, bukan duduk-duduk ya, tetapi duduk bersama untuk sama-sama mempertajam panggilan kita bersama di perkantas ini. Dan yang tentunya tidak kalah penting adalah kita semua menikmati, diberkati dan menikmati persekutuan di antara kita di tempat ini, mulai dari persekutuan kamar, persekutuan doa kelompok, dan juga mendengarkan sharing dari berbagai daerah yang itu sungguh-sungguh satu kesempatan yang sangat baik. Kita melihat bagaimana Tuhan bekerja di seluruh Indonesia melalui perkantas ini. Saudaraku, kita adalah umat yang dipanggil Tuhan dan hidup di dalam komunitas. Pada pagi hari ini kita akan belajar nilai-nilai yang harus dipegang dan dihidupi oleh setiap anggota tubuh Kristus dalam komunitas Kristen. Saya akan mengajak kita membuka sesi ini dengan menyanyikan lagu yang tertulis di dalam Mazmur 133. Kalau kita sama-sama membukanya ya, Mazmur 133 satu pasal yang cukup terkenal, ayat 1 sampai 3. Saya bacakan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya mengundang kita berdiri. Saya tahu kita semua sudah tahu lagu ini, sungguh alangkah baiknya, dan kita menyanyikannya dengan gaya ya, mengingat kita mengingat seolah-olah kita ini siswa, ya, tahu ya gayanya ya. Saya akan coba mengingat lagi. Saya sudah jauh sekali ya, bukan siswa lagi ya, sudah alumni sangat senior. Tapi saya mencoba untuk menyanyikan lagu ini dengan gaya siswa. Kita memulai hari ini, saudara-saudara. Pada hari pertama saya terkesan oleh satu ilustrasi ya yang diucapkan oleh Mas Triawan. Perkantas itu pada mulanya ibarat sebuah perahu. Ya, saya tadi buat perahu, tapi sebetulnya ada yang lebih kecil. Ini udah agak gede nih perahunya, jatuh mungkin saking kecilnya ya, karena perahu itu katanya isinya di awal hanya 3 orang gitu. Tapi sekarang perahu itu sudah menjadi kapal pesiar. Nah, saya bikin ini berwarna ya, sudah banyak warna. Dan perahu ini tentunya kapal pesiar, isinya banyak sekali, bukan cuma 3 orang. Ya, kita semua ada di kapal ini. Dan di kapal ini adalah saudara dan saya di tempat ini, yang saat ini ada sekitar hampir 200 ya, 200 dari berapa puluh daerah, 30 atau 40 daerah. Kita bersyukur sekali untuk Tuhan yang sudah bekerja mempersatukan kita semua dari berbagai latar belakang ya, dari Sabang sampai Merauke. Dan saat ini saya mau mengajak kita untuk
mengenal satu saja hal dari mungkin tidak bisa seluruh daerah, ya, lagu daerah, dan saat ini hanya 4 lagu daerah yang mungkin kita bisa belajar, ya, dari teman-teman kita, sehingga kalau lagu daerah yang lain, teman-teman dari daerah yang lain, itu nanti ada kesempatan di RPP berikutnya. Ya. Hari ini kita hanya belajar 4 dari Manado, dari Jawa, dari Ambon, dan dari daerah saya Batak. Nah, jadi yang Batak itu puncaknya, ya. Berhubung pemimpin MC-nya dari Batak, dari Tapanuli. Saudara, saya perlu waktu cukup kemarin itu saya cukup sibuk mempelajari 2 lagu yang sangat menarik, tapi memang tidak mudah. Dan tim musik, saya ingin kita beri aplaus untuk tim musik yang sudah berusaha, ya. Kami tadi malam sampai jam 12 malam. Bagaimana membawakan lagu daerah ini sesuai dengan irama dari daerahnya.
kembalikan segala sukacita kami dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Biarlah Engkau menjadi Tuhan yang terus kami tinggikan dan kami beritakan di dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kapal kami ini Tuhan, yang Engkau menjadi nahodanya, boleh semakin banyak orang yang masuk ke dalamnya dan bersama-sama kami berjalan maju ke rumah Tuhan di surga. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan pada pagi hari ini, dan khususnya kami menyerahkan sesi ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami juga boleh mendapatkan berkat yang berkelimpahan dari Efesus 4 Tuhan, dan itu semakin menguatkan kami ya Tuhan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Paulus berdoa supaya kita bersama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi dan dalamnya kasih Kristus itu, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Sebuah pujian yang ditulis oleh Samuel Francis mengatakan, oh betapa dalamnya kasih Yesus, luas, tidak terukur, tidak terhingga, tidak terbatas, menggulung seperti samudra raya yang melingkupi kita. Itulah arus kasih Tuhan, arus kasih Tuhan yang memimpin kita maju terus ke rumah kita yang mulia di surga. Oh, the deep deep love of Jesus. Kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Oh
dari acara ke acara Tuhan, kami banyak menggumuli, membahas, mencoba melihat wajah-Mu, agar visi kami tidak kabur. Kami rindu untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami rindu melihat kemuliaan Yesus yang dikokohkan dengan pendapat Bapaknya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Disaksikan oleh Musa dan Elia. Tetapi Bapa berfirman, dengarkanlah dia. Tuhan, biarlah kami mendengar suara Tuhan, Gembala yang baik. Segala puji dan hormat bagi Allah Tritunggal kami. Dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Semalam banyak dikupas tentang apa yang sedang terjadi di beberapa tempat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita coba mengadakan analisis, kemudian mencoba melakukan sinergi. Oleh karena itu, sebelum saya menyampaikan eksposisi, marilah kita membuka halaman 111. Kita akan menyanyi lagu ini, Iman Injili. Iman Injili justru tidak dikotomi. Iman Injili yang murni takkan tidur, yang ada diberi sana, yang susah dihiburkan, yang lapar diberi makan. Orang asing dihidupnya, yang buta tak dilayani, iman Injili yang murni, yang buka terus dekatlah, dekat tanah depan, dekat tersalukan iman Injili yang murni takkan tidur, yang panjang diberi sandang, yang susah dihiburkan, yang lapar diberi makan. Orang asing ditanggunnya, dengan limpah kita terima, dengan senang kita memberi. Iman Injili yang murni, berbuat apa yang katakan, kasih dan membenci, menolak kesalahannya segalanya. Iman Injili yang murni takkan tidur, diberi sana, yang susah dihiburkan, yang lapar diberi makan. Orang asing ditanggunnya. Mari kita membuka Efesus. Paulus membutuhkan 3 pasal untuk memberikan dasar teologinya.
sebelum dia sampai kepada hal-hal yang praktis yang harus diaplikasikan. Surat-surat Paulus biasanya bagian paruh pertama lebih banyak bersifat doktriner, sisanya aplikasi. Mari kita perhatikan pasal yang keempat. Kemarin sudah saya singgung bahwa surat aslinya tidak dipotong-potong dalam bentuk pasal dan ayat. Jadi jelas kalau pasal 4 dibuka dengan sebab itu, ini merupakan kesimpulan. Dengan harapan bahwa kita sudah memahami pasal 1, 2, 3 yang tidak semua bisa saya jabarkan. Tapi Anda bisa membawa pulang dengan hard copy-nya. Sebab itu aku menasihatkan. Saya seringkali harus malu belajar dari rasul yang satu ini. Dia begitu dipakai Tuhan dengan hebatnya, melakukan pionir yang hebat, membuka gereja-gereja baru di luar Palestina, ke Eropa bagian timur, Turki, kemudian sampai menyeberang ke Eropa. Bahkan dia kepingin sampai ke Spanyol. Namun dia tetap rendah hati. Dia tidak berani mengatakan, aku perintahkan. Dia hanya mengatakan, aku menasihatkan kamu. Dan kata kamu ialah kata ganti orang kedua, jamak. Semua pembaca surat yang kita baca sekarang. Dan dia mengingatkan sebagai orang yang dipenjara. Kemarin waktu kita melihat tayangan dan laporan, Pak Iman berkali-kali mengatakan, kita harus mempunyai visi yang jelas. Kita harus punya komitmen yang tinggi, dan kita harus berani membayar mahal. Dan Paulus bukan hanya pintar berceloteh, dia membayar mahal. Dia yang dalam usianya yang masih muda sekitar 40 tahun, mempunyai kepercayaan yang tinggi, yang dipercayai oleh Sanhedrin, mahkamah agama Yahudi. Dia berani membawa SKB, 70 anggota Sanhedrin. Melabrak ke luar negeri. Dia tidak puas menghancurkan gereja induk di Yerusalem. Tetapi yang lebih kuat dari Paulus menangkap dia. Dan Paulus sejak saat itu berpaling 180 derajat. Bukan menjadi orang yang datang sebagai conqueror, tetapi dia adalah someone who has been conquered. Pertanyaannya menunjukkan bahwa dia seorang Yahudi yang tahu betul. Ada dunia yang tidak kelihatan. Begitu dia jatuh dan tidak melihat, dia tanya, who are you, Lord? Dia kaget mendengar jawab dari Tuhan. Akulah yang engkau aniaya. Visi ini saya harap kita tangkap bahwa Anda sebagai bagian daripada tubuh Kristus yang kepada kita dipercayakan amanah yang agung ini. Kita akan siap diutus mulai saat ini sebagai yang ditangkap oleh Tuhan, dikuasai oleh Tuhan. Bukan sebagai orang-orang yang cerdik, pandai, yang bijaksini, tapi perlu menjadi bijaksana. Di hadapan Dia yang sudah menang atas dosa dan maut, kita semua hamba Tuhan. Saya sedih setelah para reformer yang begitu besar mengajarkan bahwa kita semestinya tidak mempunyai kelas-kelas. Kita terdiri dari imamat rajawi, tetapi di mana-mana masih ada pembagian hamba Tuhan. Semua kita hamba Tuhan, dan ini akan terbukti dengan pasal ini. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan Paulus sebagai nasihat. Sebab itu aku yang dipenjarakan, yang sudah menyampaikan pasal 1, 2, 3, menasihati supaya hidupmu
bukan hanya sebagai orang yang pinter berwacana, bukan hanya omonganmu, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, orang yang sudah mendengar panggilan dan menjawab panggilan, telah dipanggil dan memberikan respon. Caranya bagaimana? Hidupilah, walk your talks. This is a tall order. Ini kesimpulan menjelang kita bubar yang harus kita tangkap dengan jernih. Siapapun saudara dan siapapun saya, dimanapun Anda berada, sedang dalam kelompok KTB atau kelompok apapun namanya, Anda harus sadar, Anda dan saya adalah semuanya tanpa terkecuali orang yang sudah dipilih dan ditentukan dan dipanggil, dan Anda sudah menjawab. Hayatilah panggilan Tuhan itu. Dan kalau itu benar dan kita pahami dengan benar, saudara dan saya sama, hamba-hamba Tuhan. Hayatilah. Sayang, ketika makin banyak orang banyak bicara, yang dibutuhkan adalah keteladanan. Di bidang apapun, bukan hanya di bidang politik, di bidang agama, yang dicari adalah teladan, contoh, tuntunan. Tetapi yang banyak adalah tontonan. Dan celakanya tontonannya tidak lucu. Setelah Sri Mulat bubar, macam-macam muncul kelompok baru. Sekarang muncul kelompok baru yang lebih educated, standing committee. Kalau perkantas dalam kegiatan ini pasti ada standing committee. Tapi saya menghendaki berdasarkan firman Tuhan, let's being the followers of Christ who walk our talks. Dan yang kita katakan bukan karena dari keinginan kita sendiri. Dan untuk itu high cost of living. Siap untuk yang paling buruk yang terjadi. Saya kadang-kadang malu menyaksikan acara Kek Andi. Ada ketua sekolah Muhammadiyah menjadi pemulung untuk supaya mau dan bisa hidup layak. Ada orang yang kecelakaan, kakinya buntung. Bukan hanya dia jatuh belas kasihan pada diri sendiri, tetapi malah menjadi berkat. Ribuan kaki palsu sekarang bisa dipakai dan dinikmati. Kalau Anda digembleng di sini berhari-hari, saya harap visi yang Anda lihat lebih jernih, sehingga meninggalkan tempat ini Anda dapat melangkah lebih mantap. Kalau ada hal-hal yang membuat Anda terpukul, tertusuk, sedih, marah, bahkan menangis, selagi kita menangis, visi kita memang agak kabur. Saudara yang punya mobil, khususnya baik musim hujan maupun musim kemarau, itu window shield itu lama-lama menjadi kabur karena ada debu. Tetapi ada wiper, supaya lebih jernih dikasih air, dihapus, mula-mula kabur dan kotor. Demikian juga apabila hati ini remuk, kecewa, mengapa jadinya begini? Saya kagum penulis surat Efesus yang menghasilkan semua suratnya, dihasilkan di balik penjara. Dan saya kagum tidak ada nada menyesal dan berbelas kasihan pada dirinya. Dalam suratnya yang terakhir, selagi darahku sudah mulai dikucurkan dan garis finish sudah di depan,
Dia meninggalkan wasiat. Aku akan mendekati garis finish itu. Dan mahkota kehormatan sudah disediakan. Tapi bukan hanya untukku, tapi untuk semua orang. Semua orang. Saya mengucap syukur. Karunia memang banyak berbeda. Tetapi di hadapan Tuhan, kita duduk sama rendah. Walaupun berdiri tidak tentu sama tinggi. Karena ya kakinya panjang pasti lebih berdiri, lebih tinggi, percayalah. Saya kalau jajar berdiri di samping Pak Peter pasti lebih rendah, jelas. Nggak usah kita melihat karena sosok tubuh. Whoever we are, akan saya buktikan dari teks ini. Hendaklah kamu rendah hati. Saudara tahu kata apa yang saya lewati? Selalu. Ini susah ini. Saya dan keluarga saya selalu membeli produk Indonesia. Wah, itu statement yang over. Jangan terlalu obral dengan kata selalu. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Bahasanya tuh superlatif. Sampai sekarang dari berbagai mimbar. Salam super. Waduh. Ada bahagia. Ini ada apa sih sebetulnya itu? Kita diutus ke dunia untuk menggarami dunia. Dunia masuk gereja, percaya nggak? Istilah-istilah yang kita pakai itu, yang aneh-aneh. Saya tidak ingin supaya Anda menghafalkan kata-kata Alkitab sampai titik komanya begitu. Tetapi cobalah tangkap isinya, esensinya. Mengerti dengan jernih. Biarlah kita mengakar lebih dalam di dalam Kristus. Dan Kristus juga firman Allah. Barang siapa mengaku ingin diutus menjadi misionaris apapun tugasnya, tapi tidak mengakar di dalam firman Tuhan, you are not qualified. Tetapi yang menarik di dalam Kolose juga, kita harus dibangun di dalam Kristus, supaya Anda tidak menganggap saya mengarang. Di paper saya tidak tulis, tapi Kolose pasal 2, ini dua istilah yang membuat kita perlu berpikir. Kolose pasal 2 ayat 6. Kamu, kedua jamak, kamu telah menerima Kristus Yesus. Bukan telah menerima pengajaran tentang Yesus. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Tuhan kita. Bukan Tuhannya Pak Jonathan Parapat. Jelas Tuhannya Pak Jonathan. Jelas Tuhannya Pak Iman Santoso. Tetapi Tuhan kita, before God we are equal. Jangan pernah lupa itu. Karena itu kesimpulannya, hendaklah hidupmu, sekali lagi bukan omonganmu, hendaklah hidupmu, dan kata yang dipakai bukan aku perintahkan, hanya merupakan himbauan. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dia di sini Kristus Tuhan. Lalu kata tetap di dalam Dia dijabarkan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Saudara yang pernah melihat tayangan dari giant redwoods, giant sequoia trees, saya bingung betul. Melihat ke atas perspektifnya jadi jelas. Sebagai orang Indonesia sudah pendek pesek, berhadapan dengan Jenderal Grant, Jenderal jual. Siapa sih? Itu baru ciptaan Tuhan. Jangan seorang pun mau berdiri lebih tinggi. God is offering you a tall order. Dan itu hanya mungkin digenapi oleh orang yang bended their knees.
Aneh pada waktu orang mau berlomba-lomba memanjat tempat yang tinggi supaya bisa melihat visi yang jauh. It is only for those who bend their knees can have a farther view. God's view. Tuhan tidak memberikan kita pada kaki kita taji, tapi lutut. Dan saya yakin jago boxing yang paling hebat pun sukar itu untuk memenangkan sabuk yang dikejar-kejar itu kalau boxingnya di atas lutut. Tapi sayangnya tidak sedikit di antara kita yang mau berakar di dalam. Dan akar yang normal, yang kuat, justru tidak pernah kelihatan. Pohon yang besar itu akarnya nyaris sepanjang pohonnya yang di atas. Cuma nggak kelihatan. Percuma kita petentang-petenteng. Saya ingat akan doa salah seorang hamba Tuhan dari Afrika. Yang mengatakan begini. Apa menjadi murid Kristus? Mengikut dia. Doanya pendek. Tuhan, biarlah engkau jadi jarumnya dan aku jadi benangnya. Jadi kalau jarum itu naik, aku harus ikut naik. Kalau jarum itu turun, aku harus turun. Kalau jarum itu belok kiri, saya nggak bisa terus. Apa artinya menjadi the follower of Christ? Menjadi murid Kristus. Lord, let me be the thread and you the needle. Yang Tuhan cari bukan orang yang able. Walaupun kita butuh orang-orang yang cerdas, cermat. Harus highly qualified. Itu kan persyaratan perusahaan duniawi. Harus S1, S2, S3, S-Lumer kan. Tetapi kualifikasi yang dicari dari semua murid yang mau diutus menjadi misionaris ialah He himself will qualify you. Mengakar di dalam Kristus dan akar yang dalam tidak tampak. Tetapi yang aneh dan dibangun di atas dia. Bukan dikotomi, tetapi justru seimbang. Yang tidak tampak dengan yang tampak, itu mestinya seimbang. Show me a real committed Christian with real visionary man. Dia pasti spending many hours on his bended knees. Show me a good missionary. He spent many hours in prayer. Billy Graham, penginjil terkenal. Waktu dia merasa kering, dituntut sana sini, citywide crusade. Dia mengeluh. Bapak, saya kecapean. Saya merasa kering. Tolong tunjukkan kepada saya pahlawan-pahlawan Kristen. Dan Tuhan menjawab. Kalau saya kasih tahu namanya, kamu tidak kenal. Kaget dia. Siapa mereka? Prayer warriors. Prayer warriors tidak pernah living in the lamplight. Selalu di dalam kamar sendirian. Alone with God. Keeping his mouth shut. Opening his mind and heart. Searching God's word, God's will. Listen to him. Mengakar dalam, mengenal lebih dekat. Dibangun di atas dia. Nggak usah dipertentangkan yang akar ke dalam dan dibangun di atas. Dan bukan kebetulan, kalau Anda perhatikan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Berapa puluh tahun Anda belajar firman Tuhan. Dan hendaklah hatimu, bukan hanya otak,
hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau kita melakukan pelayanan, ada beban berat dan tidak ada sukacita. Something is basically wrong with us. Paulus di penjara dengan Silas, ada duet yang luar biasa. Ada apa? Ayat berikutnya menarik. Hati-hatilah. Ada warning. Hati-hatilah. Dan saya ingin meninggalkan ini, dan ini bukan dari saya. Supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Kriterianya apa? Menurut ajaran turun-temurun. Itu bukan berarti kita tidak perlu mendengar nasihat orang tua dan dongeng. Tapi harus memakai filter. Hati-hatilah. Kembali ke Efesus 4. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Inilah salah satu kelemahan saya. Hanya salah satu kelemahan. Saya bukan mau berpura-pura. Sebetulnya saya kepingin duduk di belakang. Tapi didorong-dorong ke depan. Saya sudah menolak untuk kecaringin. Saya bukan capek, capkal. Lebih dari capek. Tapi kalau Anda ngomong seperti saya mendapat apa ya? Lebih daripada M150 bisa. Bapak kok masih tetap sama, begitu kan repot. Malah Pak Yonatan mengatakan, di sini hadir seorang pemuda, gitu kan? Ini menghines ya. Dia menghines. Jadi kalau saya dikatakan begitu itu, lalu jalannya loyo begitu ya gimana? Gitu. Jadi saya gembira karena tadi saya diajak. Benar. Cuma jangan harap, Pak, di gereja Bapak gitu, ya tahu diri dong ya. Saya ketemu dengan anak-anak muda yang walaupun sudah remaja ketiga. Jadi marilah kita mengerti. Rendah hati itu paling suka. Makanya di dalam surat-surat, salah satu yang sering kali disebut yaitu yang menjadi kebencian Allah, kesombongan, kerendahan hati. Anda kepingin ke pulau-pulau Indonesia bagian timur atau ke Mentawai atau ke pedalaman, Tumbang Marikoi. Ada yang tahu kenal Tumbang Marikoi? Gak ada? Oh ada. Wah itu pasti dari Kalimantan Tengah itu. Saya sudah ke sana. Itu yang membuat saya walaupun rambutnya putih tapi semangatnya muda karena adventurer terus. Lemah lembut dan kata selalu di depan itu memberikan warna terhadap kata-kata yang berikutnya. Selalu rendah hati, selalu lemah lembut dan sabar. Saya senang terjemahan bahasa Inggris yang lama disebut long suffering. Waduh, suffering sudah nggak enak, suruh long lagi, ya tuh. Long suffering. Haleluya. To God be all the glory with His long suffering love. Saya orang yang nggak sabar.
Gak rendah hati. Karena Tuhan belum selesai membentuk saya. Yang memang gak punya potongan jadi hamba Tuhan. Tuhan mengizinkan belahan jiwa saya menderita stroke sampai 5 kali. Mengalami ablasio retina, matanya sebelah kiri buta. Saya tidak punya cincin kawin karena dirampok dalam pelayanan di Bangladesh. Waktu saya tawari istri saya kembali, mari mau bikin cincin baru, enggak usah, malah dia lepas. Tapi kami sempat menikah 45 tahun. Dan dari 45 tahun Tuhan izinkan mengajar saya melayani istri saya selama hampir 20 tahun. Gimana saya bisa sabar terhadap orang asing? Kalau saya nggak bisa sabar dengan belahan jiwa saya. Jangan gampang mengeluh kalau di dalam pelayanan Anda ada sesuatu yang berat. Kalau Anda melihat batu yang gede menghalang di jalan Anda, justru itu peluang untuk memanjat lebih tinggi. Yang membuat kita jatuh bukan batu gede semimbar ini. Kalau gede semimbar ini Anda bisa jatuh, saya pikir Anda perlu periksa mata itu. Atau Anda mengitari, atau Anda memanjat, atau Anda meloncat. Yang membuat Anda terjatuh itu kerikil kecil. Yang merusak kaki kita itu malah bukan lagi kerikil, pasir yang masuk sepatu, percaya nggak? Kalau Anda tidak waspada dengan filsafat duniawi yang datang bertubi-tubi melanda saudara. Don't dream about let be love be on us and sweep through. Kita yang akan dihanyutkan. Justru yang membuat kita jatuh adalah yang kecil-kecil itu. Tapi jangan lalu keluar sini lalu melihat yang paling pendek. Hati-hati, menjatuhkan. Jangan begitu. Jangan begitu. Gitu. Tunjukkanlah. Bahasa ini kalau saya boleh memilih dengan bebas. Demonstrasikanlah. Pamerkanlah. Tapi bukan membuat citra. Apa? Kasihmu. Oh. Adindaku sayang. Tinggi yang gunung akan kudaki. Samudra akan kuseberangi. Padahal gak bisa berenang. I will love you longer than forever. Yang benar. Belum sampai forever sudah almarhum. Gitu. Wah, kalau lagi jatuh cinta, apapun yang kamu minta, kepalaku pun jangan percaya itu kalau cowok ngomong gitu. Masa Anda akan menikah dengan makhluk yang tanpa kepala, gitu? Bohong itu pasti. Don't make any commitment which is over. Think deep. Duduk diam, perhitungkan. Jangan Anda mau membangun menara yang tinggi. Tapi baru selesai untuk fondasinya. Bukan gak ada fulus. Sing ada duitnya. Jadi di Indonesia Timur saya itu belajar bahasa bingung. Sing ada makan mati, makan seng mati, percaya nggak? Saya itu bingung. Jangan coba makan seng walaupun kita membutuhkan seng, ya toh? Dan demonstrasi kasih itu apa? Harus diwujud nyatakan, diinkarnasikan dalam hal apa? Let us make this definite commitment. Membuktikan, mendemonstrasikan kasih dengan apa? Dalam hal saling membantu. Salah satu kata pendek di dalam Alkitab yang penting itu saling. Itu ada timbal balik.
atau seorang terhadap yang lain, saling. Saya harap nanti kita pulang bukan hanya membawa foto kenangan, tetapi kenangan itu mendorong kita untuk membuat komitmen. Dalam kelompok doa, pergumulan, sharing, lalu Anda ingat, waduh, kok begini ya? Cita-cita Anda apa? Wah, kalau cita-citanya sama, gitu. Walaupun warna kulitnya beda, bidang keahliannya beda, barangkali Tuhan memang mempertemukan Anda di Caringin. Kan masih banyak ya, bukan hanya calon misionaris, tapi calon istri dan calon bapak. Nah, itu sudah tuding-tuding itu bagus ya. Jadi, tapi tolong jangan terlalu cepat dipraktekkan ya. Jadi saling mengenal gitu ya. Istri saya itu kalau kondangan bukan hanya ke gereja, datang pasti lebih pagi. Lalu kami duduk, itu kadang-kadang istri saya punya hobi yang aneh. Sikutnya begini, ada apa? Kok kayak enggak ada wanita yang lebih baik? Loh, kenapa? Laki-lakinya gagah ganteng gitu, ceweknya jelek. Ah, kamu tuh kok ngurus? Kalau jelek kawin jelek, keturunan berikutnya malah lebih jelek nanti. Jadi ini seleksi alamiah. Ada perbaikan keturunan. Jadi kalau Anda bingung, nggak suka dikatakan dibatak-batakin, dicina-cinain, asal nggak dianjing-anjingin ya. Barangkali ini juga peluang untuk the next generation within 40 years. Tapi yang sudah punya jangan diganti ya. Saya tidak menganjurkan itu, jangan dibaca yang tidak ada. Gitu. Karena memang kita semua diajar untuk menjadi ahli tafsir. Dan berusahalah memelihara kesatuan. Saya kaget ketika kita berupaya mati-matian menjadi satu. Wrong target. Kesatuan sudah ada di dalam Kristus yang tidak sempat saya uraikan kemarin. Di dalam Efesus pasal 2 bagian akhir. Yang dulu jauh, sekarang tidak jauh lagi. Yang dulu bersunat, sudah dijadikan satu dengan yang bersunat. Dinding-dinding dan tembok-tembok pemisah itu sudah dirobohkan. All of us belong to the family of God. And our Father is God the Father in Jesus Christ our Lord. Kenapa kita masih berusaha menyatukan? Yang sukar itu sebagai bangsa Indonesia, membangun walaupun mahal, itu relatif gampang. Saya malu waktu saya mengajak tokoh-tokoh dari eksekutif Mindanao Conference ke Indonesia. Nah pada waktu itu Taman Mini baru dibuka. Wah, saya mau pamer. Waktu saya mau menerjemahkan, saya sadar bahwa itu istilah yang keliru. Taman Mini Indonesia Indah. Tamannya nggak mini, capek loh itu. Waktu saya jelaskan saya jadi bingung nih. Ini mestinya nerjemahnya jangan begitu ya. Tapi ternyata memang saya lebih malu lagi karena ada orang yang kepingin sumbang air seni. Wah, dia masuk ke namanya restroom yang disebut Russian Facility. Ini pengalaman saya waktu saya ke Rusia, Russian Facility. Kenapa? Someone has to rush in and rush out. Karena baunya terlalu kuat. Padahal belum lama diresmikan. Jadi kalau kita tuh meresmikan, ini seperti jalan tol Cipularang tuh. Kecuali naik turunnya itu kayak tadi. Ada yang ambles ya, karena memang fondasinya nggak kuat sih. Nah kalau Anda mau pergi ke frontier, tapi fondasi Anda nggak kuat. Yang ada itu hanya bedak dan gincu. Palsu itu. Jadi kita sekarang harus mawas diri.
Tuhan minta supaya saudara dan saya dengan berbagai latar belakang, suku bangsa, budaya, denominasi. Kalau Anda sedih dengan gereja yang mudah, nggak sampai pecah lah, bersaing, curiga. Saya harap Anda pulang mempunyai misi yang jelas. Peliharalah yang sudah diberikan dan dipercayakan oleh kepala gereja kepada tubuh Kristus di dunia ini. Kalau Anda merupakan mulut, karunia-Nya. Jangan malah menyebarluaskan gosip yang enggak. Karena gosip itu kata orang ahli, makin digosok makin sip. Sampai setua ini, saya memperhatikan ada gembala sidang yang dijadikan wayang oleh jemaatnya. Saya sedih. Lalu akhirnya saya mendekati empat mata. Saya katakan, cara yang paling aman menghentikan gosip ialah, orang biasanya, sudah dengar Pak, apa yang mau dikatakan? Lalu dia cerita, you lihat sendiri? Enggak. Dari mana itu? Dari teman saya. Teman you lihat sendiri? Kagak. Lu kira-kira temanmu yang cerita sama kamu nggak lihat cerita sama saya itu, yang you katakan baik nggak? Ya enggak. Udah berhenti. Gitu. Langsung potong aja. Bukan lagi disunah, dikebiri itu memang langsung. Gitu. Tapi kalau ada orang yang ngeyel, bukan committed, tapi keras kepala, masih diteruskan. Tujuannya apa ya cerita sama saya? Apakah ini berguna buat masa depan gereja kita? Enggak. Forget it. Saya pikir kita harus mempunyai kiat. Kiat semacam ini juga perlu dijelaskan, ditumbuh kembangkan. Tapi ada teladan lagi. Jangan kita yang ngajar begitu. Jadi jarkoni. Mengajar orang lain yang suruh ngelakoni itu susah itu. Dan orang yang jarkoni itu alkitabiah. Jangan lihat saya hanya manusia. Pandanglah kepada Yesus. Loh, begitu itu kan repot. Gitu. Pada Yesus sudah enggak di dunia. Tetapi kalau ada di antara kita, walaupun kecil mungil, muda, bukan S2 di bidang teologi, apalagi S3, tetapi berani secara penuh kasih, transparan, mendemonstrasikan kasihnya dengan saling menolong. Bisa mengatakan, Pak, apa betul tadi Bapak ngomong begini? Betul. Jadi saya enggak salah dengar ya, enggak. Apa menurut Bapak itu benar? Saya pikir akan beda. Jadi marilah kita bisa menjadi saling memperhatikan, saling melayani, saling menolong, saling menumbuh kembangkan. Ada 2 orang sahabat dari TK sampai tamat di Harvard. Hebat. Lama tidak ketemu. Ngomong-ngomong. Anakmu sekarang berapa? Cucumu berapa? Kerjamu apa? Lalu yang satu memang dia senang bercocok tanam. Pamer kebunnya. Oh, bagus, rapi. Jenis bunganya juga. Saya juga punya taman di rumah saya. Apa yang ditanam? Datang aja. Wah, ini rupa-rupanya sahabat dari kecil ini punya hobi yang sama. Melihat taman bunga yang satu. Wah, bukan taman bunga itu. Semuanya tumbuh apa adanya. Demokratis sekali. Gitu. Lalu yang satu bilang, iya seperti ini taman bunga. Ya. Jadi bunga aja yang namanya taman, kalau nggak diurus, nggak dipelihara, gawat itu.
Bagaimana saudara akan memelihara ke depan 40 tahun lagi. Waktu saya makin pendek. Bukan saya enggak tekun menyelesaikan itu. Makanya saya bikin hard copy supaya Anda bisa bawa pulang. Teruskan sendiri, bicarakan dengan pasanganmu. Enggak usah pasangan sendiri, enggak apa-apa. Tapi jangan duaan wae. Gitu. Jangan pura-pura mau memahami Efesus 6, enggak taunya jadi lain. Dan kesatuan ini disebut kesatuan roh. Bukan uniform. Tetapi union with God in the Spirit. Union with the triune God yang misterius itu. Justru kesatuan itu sendiri menuntut kepelbagaian. Dan kesatuan bangsa dan negara kita coba dicabik-cabik dengan label yang sangat indah dan mulia di langit biru. Tadi malam disinggung tentang Jakarta Charter. Habib Rizki bicara apa itu bedanya Undang-Undang Dasar 45 versi Jakarta Charter dengan Soekarno. Kalau Anda hanya melihat Alkitab terus, tapi Anda tidak mengenal, walaupun Anda statusnya bukan anggota GKMI, saya katakan gereja kurang mengenal Indonesia. Gawat itu. Yang Anda mau layani itu siapa sih? Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil. Wah, lagu kesatuan dinyanyikan berkali-kali. Kata semua saudara. Tapi kali itu hanya di ujung bibir. Apa bedanya dengan yang bukan menjadi murid Kristus? Kepada satu pengharapan. Apa pengharapan saudara? Kalau pengharapan saudara itu hanya punya tempat yang fix di surga, waduh, kok menghina betul ya. Yesus datang bukan hanya supaya Anda selamat. Paulus membutuhkan 3 pasal untuk menjelaskan rencana. Karena itu saudara-saudara, jangan lupa itu. Dan pengharapan itu tidak pernah dilepaskan dari lihat. Bahasanya nggak pernah memberikan peluang untuk ditafsirkan terlalu jauh meleset. Yang terkandung dalam panggilanmu. Bagaimana Anda memberikan definisi sesat? Wah Pak, saya sesat Pak. Orang seringkali mengatakan saya tersesat itu karena nggak tahu kemana harus pergi. Betul? Tetapi saya memberikan alternatif lain. Saya nggak tahu kemana saya harus pergi karena saya nggak tahu di mana saya berada. Percaya nggak? Kalau Anda tidak tahu siapa Anda dan di mana Anda sedang ada, jangan coba main-main. Mau melangkah. Jadi kembali harus mengakar di dalam Kristus. Terus dibangun di atas Kristus. Imanmu menjadi tetap teguh. Panggilan yang telah disampaikan dan Anda sudah merespon itu. Jangan sampai goyah. Di dalam ilustrasi tentang maraton zaman aslinya. Ada pelari dan saudara tahu gambar olimpiade yang asli itu porno gitu ya. Tidak berpakaian. Ya karena semua pakaian yang berlebihan itu menghambat.
tetapi jago lari yang terkenal, meremehkan lawan. Wah, pada waktu dia meloncat jauh di depan teman-temannya, menjelang sampai garis finish, ada penonton yang nakal melempar bola kecil tapi emas. Kalah dia. Tahukah Anda bahwa perlombaan yang diwajibkan Tuhan kepada saudara dan saya bukan sprint, tetapi maraton. Kalau Anda tidak mempersiapkan diri to reach the finish line, you already lost before you even begin. Makanya Yesus berkata, barang siapa tekun sampai ke akhir. Oleh karena itu kita saling membutuhkan untuk dikuatkan, diteguhkan, dinasihati, diingatkan. Satu Tuhan, Tuhan kita kan satu. Anda boleh kagum pada hamba-hamba Tuhan yang berkarisma. Tapi saudara pun diberi karisma. Mengagumi itu boleh, tapi jangan mengidolakan. Karena Tuhan mengatakan, jangan ada seorang pun yang mempunyai ilah lain di hadapanku. Kalau Anda ke gereja melihat warta, siapa khotbah di mana, jam berapa, walaupun jauh, untuk ke camp aja bisa terlambat, tapi walaupun jauh karena ini favorit saya dan idola saya, Anda bangun jam 2 pagi begitu. Saya pikir keliru itu. Anda ibadah bukan mencari siapa khotbah di mana. I want to meet whom the preacher is revealing. Waktu saya muda, saya seringkali bangga membawa orang kepada Kristus. Loh, sekarang enggak, Pak? Enggak. Sekarang saya berjalan di belakang orang, menghantar kepada Kristus. Makin cepat orang itu mengenal langsung, didekap oleh Kristus, so much the better. Saya bisa meninggalkan. Supaya orang jangan too much dependent on me. Walaupun saya menghantar dari belakang, saya tidak melakukan follow up. Aneh lagi kan? But I try to do something else. Follow through. Kadang-kadang hal yang kecil. Terbangun, masih buta pagi hari. Tiba-tiba one name came. Lama saya nggak tahu. Kebetulan saya melihat di dalam daftar internet namanya. Saya kirim. Saya nggak tahu ada apa. Hey, long time no see. I hope you are okay with the Lord. Lama nggak dibalas. Tiba-tiba yang muncul, your email was God sent. Saya sudah memasukkan surat cerai dengan istri saya yang menghasilkan 4 anak. Saya hanya mengatakan, hi, how are you? Dan dari situ lalu terjadi counseling di dunia maya. Follow through. Anda rindu untuk mempersiapkan SDM di tempat-tempat yang below the level. But don't ever forget those whom God brought to your life. Kita semua diajar bahwa dunia, bumi kita itu bulat. Semakin tua saya katakan, hidup kemasyarakatan kita dan rumah tangga kita itu seperti persegi dan punya sudut-sudut yang tajam dan runcing. Dan yang paling sering dilukai hatinya ialah orang yang paling dekat dengan kita. Tadi pagi saya ketemu dengan salah seorang
peserta yang cerita tentang kekasihnya yang sudah cukup lanjut usia. Ada banyak tugas yang that's good. Saya ditegur Tuhan pada waktu saya melayani, terlalu banyak topi saya pakai. Saya ditegur Tuhan karena kalau saya pulang, cara Tuhan menegur itu aneh. Saya pulang, berangkat, koper penuh pakaian baru dan wangi, pulang jadi laundry. Waktu saya pulang saya tanya, Mam, gimana Stephen dan Philip? Tolong ya, itu bola plastik sudah mati itu. Loh, ngomong bahasa Indonesia kok nggak ketemu itu gimana? Saya tanya tentang gimana anak kami. Jawabnya, saya suruh fixing the bulb. Wah, itu klep pengaman di sini hampir jebol itu ya. Jadi kalau kan orang luar bisa membuat Anda tertawa, seneng. Tapi ternyata kekasih saya itu ditinggal lama, suruh ngomong 2 anak laki-laki, ngurus segala macam. Dan isi pendeta itu berat juga. Pastori itu alamat terkenal tuh. Semua masalah masuk ke situ. Datang tanya, gimana anak kita? Padahal saya menggunakan istilah anak kita lah, bukan anakmu loh ya. Itu bulb itu mati. Wah, saya hampir marah, tapi ya memang istri saya wanita kan. Dia bisa naik tangga ya, tetapi kan apa saya nggak malu. Tapi ternyata saya ditegur Tuhan lebih keras lagi. Anak kami yang paling kecil, ya ditinggal papanya yang jarang ketemu. Saya mau persiapkan untuk khotbah. Saya pakai Alkitab yang paling baik, cross references, mahal lagi. Saya dengar tuh langkah kecil-kecil. Daddy, Daddy, nggak dengar. Cinta anak ya. Tapi dia pikir, papa saya mau main peta umpet. Alkitab saya ditarik dan robek. Wah, saya marah betul ini. Lalu saya mengatakan, the world is not round, it's a square. Ujung-ujungnya yang tajam dan runcing, melukai hati orang yang paling dekat dengan kita. Mungkin Anda ketemu baru sekali dengan peserta dari non jauh di mata. Tapi nanti pulang, walaupun jauh di mata, makin dekat di hati. Wah, mau makan aja, wah ini kegemaran saya. Mengalah, mari. Sopan sekali. Sudah antri urut naksir, saya mau ambil itu. Ya dia ambil depan saya. Wah, masih sabar begitu kan. Kami mencoba menghayati pengajaran Tuhan. Pada suatu pagi, persis giliran doa itu anak kami yang paling muda, yang cewek. Kami bergilir. Jadi makan, sambil makan, istri saya tanya, kepingin makan apa? Itu istri yang sayang suami enggak? Tapi orang laki-laki itu memang brengsek, maaf. Sembarang. Lu mau belanja sembarang itu di mana coba? Hah? Di hypermarket enggak ada loh ya toh. Pengen makan apa? Tapi laki-laki itu praktis tapi malas, sembarang. Makan siang tiba, persis giliran saya berdoa. Doa saya pendek. Tuhan terima kasih. Ketika hidup makin sukar, Tuhan menyediakan semua berkat-Mu berkelimpahan. Kami mau menikmati dengan rasa syukur. Sendok pertama masih tidak apa-apa. Sendok kedua, Mam kok tempe kering lagi dong. Lu yang marah itu anak saya yang paling kecil. Sendok kaminya taruh, Dad, were you serious when you pray? Wah, walaupun tidak ada kaca, saya tahu pipi saya merah. Anak saya lihat saya ditelanjangi betul. Clean governance, transparency, forget about that. If you cannot demonstrate your love to your loved ones,
Forget about that. Saya ditantang. Saya bisa membayangkan istri saya sakit hatinya kayak apa. Saya mengatakan begini kepada anak saya, Fiona, sorry papa munafik. Will you forgive me? Masih tanya, beneran gitu kan? Berat saudara. Saudara ketawa, coba Anda tempatkan diri. Beneran nih. Setelah sekarang, ya, pray for me, tolong. Baru dia induk lagi. Baru saya bilang sama istri saya, Mom, I'm sorry. Kenapa saya tidak malu, walaupun punya harga diri, minta maaf pada anak yang paling kecil, cewek lagi, katanya cewek kan dianggap apa? Karena saya ingin menjadi teladan supaya nanti kalau kokohnya salah, nggak tersinggung kalau ditegur. Dan pembantu rumah tangga kami juga tahu. This guy is trying his hard to walk his talks. The world is not round, brother and sister. It's a square. You kepingin membangun semangat saudara-saudara yang di tempat terpencil itu. Build up your faith. Be yourself, but the one who has been renewed, newly created, deeply rooted in Christ, and continue to be built up on Him. Saya mau mengakhiri dengan ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing. Ini menarik. Dalam ungkapan yang pendek ini, inklusif dan eksklusif sekaligus dipakai. Kita termasuk si penulis surat. Tapi masing-masing. Apa yang disebut di sini? Kepada kita masing-masing. Jadi nggak ada orang yang no excuse for any one of you. Kepada kita masing-masing telah dianugerahkan, telah bukan akan dijanjikan, telah dianugerahkan, dan ini anugerah, bukan hadiah, bukan penghargaan. Telah dianugerahkan karunia, dan kata aslinya kata karunia ini karisma. Tunggal. Kepada kita masing-masing karisma. Jadi kalau ada orang dengan suara kencang mengatakan, gak ada itu pendeta gereja ini gereja itu karismatik. Saya khawatir orang itu kurang memahami apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Not deeply rooted in the word of God. Hanya berdasarkan pengalaman. Tiap saudara dan saya tanpa terkecuali, berapapun umur Anda, berapa tahun pun pengalaman Anda, Tuhan tidak pilih kasih. Kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia. Menarik bahasanya. Sudah dijelaskan pasal 1, pasal 2. Sebenarnya kita nggak layak. Tapi Allah yang royal itu telah mengambil risiko mempercayakan itu. Menurut ukuran pemberian Kristus. Kalau ada pengajaran, kalau Anda belum dipenuhi roh, jangan keluar tempat ini tanpa kepenuhan roh. Anda harus semua mempunyai karunia ini. Maaf, tanpa mengejek, gombal itu ajaran yang sama sekali bertentangan dengan Injil yang sebenarnya. Let's call it a spade a spade. Jadi setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh menjadi murid Kristus
menggali dan di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus, bukan dikacau balokkan oleh kelicikan filsafat manusiawi yang menyesatkan. Setiap Anda karismatik. Kenapa? Kepada saudara dan saya masing-masing dipercayakan dan diberikan karisma. Dan tidak sama, tidak koden. Saudara tidak bisa inden itu. Sesuai apa? Pemberian Kristus, ukurannya ada. Jadi di sini saudara tidak perlu merasa PD-nya hancur, inferior, tapi juga nggak pernah merasa superior. Before God, we are all equals. Dari gereja apapun, dari budaya apapun, because we have the same Father, the same Lord, and the same Holy Spirit. Dan kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Terakhir ayat 8. Itulah sebabnya. Kita perlu pulang membawa ini. Itulah sebabnya. Anda lihat Alkitab, Anda jangan lihat saya. Itulah sebabnya kata Nas. Tatkala Yesus naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Buat si penerima surat langsung nyahok, langsung ngerti. Karena budaya mereka adalah budaya Romawi Helenistis. Jenderal yang memenangkan peperangan di tempat jauh. Banyak yang jadi korban tapi menang. Pulang selalu membawa trofi. Apa? Tawanan. Dan yang ditawan bukan sembarangan. Ingat, Babel. Yang dibawa siapa? Blue blood. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Enggak sembarang orang. Kalau Anda waktu Yesus naik ke surga, Ascension Day, Anda semua yang sudah ditebus, dihidupkan, dibangkitkan kembali, menjadi anggota tubuhnya, diberi karunia. Jangan seenaknya jalan. Saudara dan saya adalah tawanannya. Makanya buat saya istilah, tolong hamba-hamba Tuhan duduk ke depan. Enggak cukup nih kursi ini, karena kita semua hamba Tuhan. No one is free. Karena apa? Kita sudah dibeli dengan harga tunai, yaitu darah di Kalvari. Petrus yang pernah ngomongnya kenceng tapi tell me, dia mengingatkan dalam 1 Petrus. Kamu semua telah dibeli dengan harga yang mahal. Bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah anak domba Allah yang tanpa cacat celah. Makin mengenal Kristus di dalam segala kemuliaannya yang kemarin saya garis bawahi. Anda tidak mungkin pulang menjadi orang yang PD-nya Senin Kemis. Tapi juga nggak perlu pongah. Yang menarik, Yesus bukan hanya seperti jenderal di Romawi. Dia memang membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Yesus mempersembahkan kepada Sang Bapa. Memberikan laporan. I've done my job. Saya tadi pagi terharu. Pak Yonatan datang, lapor. Siap melayani tugas. Yesus selesai menaklukkan dosa dan maut. Jadi, lapor. Inilah tawanan-tawanan. Tetapi, Yesus yang sehati dengan Bapa, tidak langsung saudara yang selamat langsung dipindahkan ke surga. Dan Tuhan katakan, Father, even as you have sent me into the world, now I'm sending them into the world. Dan dunia ini adalah tempat bukan untuk piknik.
We are going to have spiritual war. Pasal 6. We better get prepared. Harus siap betul. Ini bukan main-main. Count the cost. See the vision clearly. And walk. Setelah lapor, semua dikembalikan kepada manusia. Bukan kepada lembaga, saudara. Gereja lembaga. Kepada manusia yang membutuhkan, kan? The world is my parish. Waktu saya membaca biografi John Wesley, waktu dia umur 82, dia masih melayani ke banyak tempat naik kuda. Bukan naik mobil yang 360 kuda tenaganya. Naik kuda. Waktu ditanya kenapa? The world is my parish. Saya ingin meninggalkan ini pada Anda. Saya harap Anda melihat Yesus makin jernih. Walaupun kabut ada. Kalau Anda sempat menangis, pada waktu Anda menangis visi kita kabur. Tapi kalau air mata kita sekap, penglihatan lebih jernih. Kalau kita tetap berakar dalam Kristus, dibangun di atas Kristus. No matter what, I'm not going to live my own way. There's only one way, His way. Apapun jadinya. Salah satu lagu kegemaran istri saya dan saya. He washed my eyes with tears that I might see. The broken heart I had was good for me. He tore it all apart and looked inside. He saw it full of fears and foolish pride. He took away the things that made me blind. And then I saw the clouds were silver light. And now I understand. That was good for me. He washed my eyes with tears that I might see. Hanya orang yang pernah menangis bisa lebih memahami orang yang lagi menangis. Hanya orang yang diperlakukan tidak adil bisa lebih merespon mereka yang diperlakukan secara tidak adil. Go, laksanakan iman Injili. Feed the hunger, clothe the naked, accept strangers, educate those, dan sebagainya. Lahan penginjilan pelayanan sangat luas. Tetapi karena tugas yang begitu berat, kita harus sinergi, kita harus saling mengisi, kita harus dapat saling membantu. Show, demonstrate the love of God. Bukan hanya seperti yang dipampangkan ini, maknanya dibuat cetek. Let there be love, share. Bukan let there be love, enjoy ourselves. Let be love, share among us. And bukan sweeping. Touch the heart of hearts of others. The mission field is wide apart. Saya mau mengakhiri dengan mengajak Anda menyanyikan lagu bukan yang tadi, tapi yang lain. Saya bukan penyanyi, saya bukan ahli, tapi saya kepingin menyanyikan lagu yang pertama yang dimasukkan, doa Francis Assisi. Oh Tuhan, jadikan
mana ada ragu, ada iman. Saya usul pada waktu ada kekosongan, tapi dengan sustain yang lain bisa menjadi pengisi. Jadi seperti oh Tuhan, di mana? Jadi lalu dibagi suara. Ya, saya yakin Tuhan memberikan kepada Anda karunia yang baik. Jangan malu ya. Bersalah itu manusiawi. Yang tidak manusiawi itu yang tidak mau mengampuni. Tapi budaya kita luar biasa. Bersalah manusiawi, lebih manusiawi nggak ngaku salah. Yang paling manusiawi menyalahkan orang lain. Kenceng pun tidak apa-apa. Terus saja. Bagus ya. Bawa pulang, belajar bersama dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan orang tua, mertua. Apapun agamanya, saya pikir kok semua senang ya lagu ini ya. Di mana ada keraguan iman, ada kebencian kasih. I think that's what the world needs very badly. Saya minta dengan hormat, Pak Teguh sekarang, yang teguh ini, walaupun bukan teguh karya, tapi karyanya juga banyak, dapat berdoa. Tuhan, kami boleh menikmati akan kebenaran firman-Mu. Kami boleh menikmati akan kebaikan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan supaya kami boleh terus menikmati akan Tuhan bersama-sama. Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami bukan hanya bicara melalui mulut kami, tapi kami boleh mendengar melalui firman-Mu. Kami boleh menikmati Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh memancarkan akan terang Kristus itu sendiri. Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami boleh hidup di dalam Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang di tengah-tengah negara dan bangsa kami ini. Tuhan, tolong kami Tuhan, dan biar kami boleh terus menikmati Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan memberikan dorongan dan semangat dalam hidup kami terus menerus. Dan kami rindu Tuhan, Engkau pakai kami di dalam kebenaran untuk bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Bapa, terus pimpin akan pertemuan kami selanjutnya di dalam kebaikan akan Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk eksposisi yang begitu dalam. Dari tadi Pak Charles kalau ketemu saya selalu mengatakan mau lihat godang. Jadi sekarang juga saya mau katakan mau lihat godang juga Pak. Ya, sangat diberkati. Saudara-saudara,
satu kata yang tadi disebut dan saya rasa ini perlu kita pegang dan kita hidupi di dalam memelihara kesatuan adalah kata saling. Saling membangun, saling memperhatikan, dan saling mengasihi. Sebagai bangunan rohani tubuh Kristus, kita pun masih terus dibentuk dan dibangun untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita belum menjadi produk akhir, tapi kita masih di bawah konstruksi Tuhan, under God's construction. Tapi kita sudah dibeli dengan harga yang amat mahal, yaitu darah Kristus sendiri. Oleh karena itu mari kita bersama berjalan, bekerja, meneladani Kristus sendiri, mengasihi yang Dia kasihi, mengerjakan yang Dia kerjakan, agar banyak orang diselamatkan dari kebinasaan. We are one in the Spirit, we are one in the Lord, we are one in the Spirit, we are one in the Lord, and we pray that all unity may one day be restored, and they'll know we are Christians by our love, yes, they'll know we are Christians by our love. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa sungguh Tuhan hadir bersama dengan kami. Tuhan sudah berbicara kepada kami. Tuhan sudah mendengarkan puji-pujian kami. Kiranya kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh menjadi dasar dari persekutuan kami. Dan kami mengucap syukur bahwa Tuhan sudah memakai hamba-Mu, Pak Charles, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, kiranya tidak saja pada saat-saat ini. Kami tahu bahwa Tuhan selalu hadir dengan kami. Dan kiranya dalam percakapan, di dalam minum, di dalam makan, di dalam berjalan-jalan, Tuhan hadir bersama dengan kami. Ya Tuhan, kiranya kebenaran ini menjadi pengalaman kami selama mengikuti berbagai kegiatan pada saat ini. Kami bersyukur atas segala karunia Tuhan, utamanya mensyukuri Kristus yang telah menjadi juru selamat kami, firman yang telah menjadi kebenaran-kebenaran yang menjadi dasar kehidupan kami, dan persekutuan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ini syukur kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin.